Prof, ini kalau kita berbicara mengenai masalah pandemi nih, Prof, masih dalam kondisi saat ini pandemi masih terus berlangsung, Prof, sampai-sampai juga masih ada belum keputusan begitu apakah Istiqlal dibuka nih ya, Prof ya. Tapi kalau saya berbicara mengenai masalah terkait sisi lain, ini kalau Profesor kan juga termasuk salah satu pengurus MUI DKI Jakarta begitu ya, Prof, benar ya, Prof ya? Kalau saya tidak salah ya, Prof. Nah, ini terkait dengan terkait ini pendapatnya Profesor sendiri nih, Prof. Saat ini yang juga masih ramai terkait dengan vaksin AstraZeneca ini, Prof, yang penggunaannya sekarang sudah lebih halal begitu ya, Prof ya. Apa tanggapannya, Prof? Iya, yang namanya obat untuk kepentingan darurat dalam keadaan sangat darurat itu kan ada kaedahnya kan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Ya. Mhm. Dalam keadaan darurat itu memungkinkan kita melakukan sesuatu yang tidak boleh sebelumnya. Mhm. Faman ittara ghaira baghin fala itsma alaih, itu ada ayatnya bahkan. Babi itu kan haram ya, tapi mati kita kalau nggak makan babi. Satu-satunya makan yang bisa menghidupkan diri kita adalah babi itu, makan babi itu. Kenapa? Karena darurat. Boleh Kondisi. jadi saya darurat, Anda tidak darurat karena kenyang kan? Mhm. Boleh jadi hari ini darurat, besok nggak darurat lagi. Jangan keenakan. Jadi itu ada ukurannya. Darurat Mhm. itu ada ukurannya syariah, bukan selera kan. Jadi saya kira COVID-19 ini kita harus bicara jangan hanya fikihnya, tapi juga usul fikihnya ya kan. Mhm. Oh masa kok dilarang ke masjid? Tapi buktinya bandara, pasar ramai. Mhm. Ya usul fikih bisa jadi bahwa wajib hukumnya ke pasar, wajib hukumnya ke bandara, tapi sunat ke masjid. Beragama yang sudah secara benar itu kan mendahulukan wajib baru sunat. Kenapa wajib ke pasar? Begitu banyak bayi yang baru lahir, air susu ibunya nggak ada. Nah penjual susu itu adanya di pasar atau di masjid? Ya di pasar dong. Wajib hukumnya pergi ke pasar. Kenapa? Di situ ada penjual susu untuk memberi makan anaknya agar hidup. Mhm. Nah, kenapa harus ke bandara? Nggak gajian orang Indonesia Timur itu kalau nggak pergi ke bandara bawa uang. Pabrik uangnya adanya di Bekasi di sana tuh. Obat-obat itu di pabriknya di Jawa. Bagaimana Indonesia Timur bisa selamat kalau nggak diantarkan obat? Harus melalui bandara kan? Berarti wajib hukumnya ke bandara, sunat hukumnya ke masjid. Kita bisa salat di masjid kok. Ayo di rumah ya, tapi tidak wajib ke masjid. Taruh itu sunat. Jadi jangan mengejar sunat, tapi menelantarkan keluarga. Wah Mhm. anak muda, wah, pahalanya bagus di masjid. Ya, begitu pulang nyetor virus corona kepada ibunya yang daya tahan tubuhnya itu sangat lemah, akhirnya ibunya korban. Mhm. Jadi ada kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih, ya. Mencegah, ya. Mencegah kemudaratan itu, mencegah bahaya itu lebih diutamakan daripada mengejar manfaat, ya kan? Boleh kita salat di rumah, tidak mesti harus di masjid. Tapi kalau sudah nggak ada lagi daruratnya, tentu kan lebih baik di masjid. Mhm. Pahalanya apalagi bulan Ramadan. Nah Mhm. sekarang musim corona, apalagi daerah zona merah, zona hitam lagi kan. Nah ada kaidah di situ itu. Mhm. Kalau itu sudah zona hijau ya, mari dapat pahala lebih besar. Tapi kalau zona merah, apalagi zona hitam, coba kita berpikir jernih. Jangan sampai kita mengejar sunat, tapi kita melanggar sesuatu yang wajib. Mhm. Ya. Ya, kita berharap setelah adanya vaksin yang saat ini sedang proses berjalan dan Hmm. DKI Jakarta juga sudah dinyatakan zona merahnya sudah mulai hilang begitu ya, Prof. Kita berharap semoga ini juga angin besar buat kita agar Istiqlal ini akan perlahan-lahan dibuka begitu ya, Prof ya. Iya. Nah, Prof, kalau kita berbicara mengenai masalah tadi sedikit menyerempet terkait radikalisme nih, Prof. Hmm. Beberapa waktu belakangan ini kita juga dikagetkan kembali dengan terkait dengan aksi radikalisme. Saya mau minta pendapat dari Profesor sendiri bagaimana Prof terkait hal ini, Prof. Yang selalu dikaitkan dengan Islam tentunya, Prof, dengan Muslim Ya. pastinya. Jadi gini, radikalisme itu berkaitan dengan sebab akibat ya kan. Di mana ada akibat, di situ pasti ada sebabnya. Jangan kita hanya menghukum akibatnya, tapi tidak pernah melakukan perbaikan di sektor sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Sehebat apapun kita menanggulangi keruhnya sektor hilir, tapi kalau tidak mengatasi sumber di hulu, itu tetap tidak akan habis.
tetap akan keruh. Maka itu perlu menurut pandangan saya ini harus dua-duanya. Sektor hilirnya harus dibersihkan, sektor hulunya pun juga harus dibersihkan. Jangan kita hanya menyelesaikan persoalan akibat, itu hanya sindrom apa ya, hari ini, 2 hari ini, 1 bulan ini, 1 tahun ini oke, tapi kambuh lagi, kenapa? Di hulunya itu masih ada. Nah, jadi sama dengan kanker itu ya. Nah, kita harus mengangkat, kalau perlu juga ada semacam teori amputasi kan. Amputasi itu kan juga dibenarkan. Daripada mematikan secara total, lebih baik diamputasi. Itu kan menyelamatkan. Nah, jadi hemat saya, terorisme, radikalisme yang berkembang akhir-akhir ini, jangan hanya melihat hanya satu sebab, satu segi. Oh, itu siapa pendoktrinannya itu? Kok anak muda sekarang, apalagi sekarang perempuan kan ada fenomena feminisasi radikalisme di Indonesia ini. Karena temuan BNPT itu 50,3%, justru perempuan itu lebih radikal daripada laki-laki yang 49,4%. Nah, jadi ini harus dicermati, kok kenapa perempuan mestinya feminin, tapi kok maskulin. Nah, jadi ini perlu pembinaan ulama perempuan, dalam tanda kutip perempuan, femininity-nya itu. Jadi jangan beragama over maskulin, akibatnya teroris. Kita perlu ada unsur-unsur femininnya, kelembutannya, latifiyah, jamaliyahnya agama ini supaya nanti insya Allah kedamaian itu muncul. Baik, Prof. Kalau kita berbicara tadi sedikit menyerempet masalah ke perempuan begitu, Prof. Memang yang jadi trending saat ini adalah sekarang wanita lebih berani begitu ya, Prof, dibandingkan laki-laki. Dan kaderisasi saat ini terkait dengan tindakan radikalisme juga saat ini melibatkan perempuan. Kalau menurut pandangan Profesor sendiri, kenapa sih, Prof, harus perempuan merekrutnya begitu saat ini? Bahkan kita lihat malah kita anggap lebih berani perempuan saat ini dibandingkan laki-laki untuk aksinya seperti itu. Indoktrinasi mereka itu kan menggunakan perasaan. Nah, perempuan itu kan berpotensi untuk didominasi juga oleh perasaan. Kalau Anda sebagai seorang laki-laki, mau diajak nangis-nangis, mau digodok nafsunya supaya betul-betul, ya itu kan susah kan. Nah, tentu Anda harus mikir. Perempuan juga semestinya juga harus mikir. Karena masalah pikiran itu kan bukan berjenis kelamin laki atau perempuan ya. Tapi mungkin perempuan selama ini yang lebih banyak yang tidak bekerja, ya laki-laki banyak kesibukannya. Perempuan itu mungkin juga lebih banyak disentuh secara emosional, dan apalagi perempuan itu kan sekarang di Indonesia itu kan lebih mobile sifatnya. Kalau di Timur Tengah itu kan di dalam pagar perempuan itu. Nah, kita kan di mana-mana, perempuan bisa kemana-mana ya. Jadi itulah mereka itu ketangkap. Artinya diberikan pengaruh di situ. Nah, lebih gampang mempengaruhi perempuan daripada laki-laki menurut pengakuan mereka itu. Karena itu hati-hati kita di sini, anak-anak perempuan kita kalau misalnya sudah mulai menunjukkan kelainan-kelainan tertentu dari segi atribut-atribut tertentu, bukan mencurigainya ya, tetapi kita harus hati-hati aja ya. Nah, saya kira dengan pelajaran lesson learning lah kemarin itu yang terjadi itu, maka mudah-mudahan kita bisa waspadalah terhadap anak-anak kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang baru di dalam perilaku anak kita, itu perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan dia narkoba, jangan-jangan dia itu kesetrum dengan aliran-aliran garis keras, atau liberal juga, dan seterusnya.